Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Septa. Kali ini di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman mahasiswa Agafarma Angkatan 2020. Di pertemuan yang pertama ini saya akan memberikan orientasi mengenai pendidikan Pancasila, apa dan bagaimana isi dari perkuliahan pendidikan Pancasila itu, proses penilaiannya bagaimana, kemudian bagaimana kita bisa berpikir kembali tentang Pancasila itu agar bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. 2 SKS wajib lulus ya bagi mahasiswa Agafarma. Kompetensinya adalah ini: memiliki wawasan hidup berbangsa dan bernegara, memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, ada religius, manusiawi, nasionalis, demokratis, dan adil, sehingga dapat mengamalkan ilmunya secara bertanggung jawab. Nah, pokok bahasan utama dari mata kuliah pendidikan Pancasila ini ada 6. Yang pertama, kajian ilmiah Pancasila, sejarah perumusan Pancasila, Pancasila sebagai sistem nilai, Pancasila sebagai ideologi negara, dan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya, dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Untuk penilaian hasil pembelajaran itu mencakup keseluruhan proses dan hasil kegiatan pembelajaran mahasiswa, utamanya partisipasi, tugas, prestasi, hasil ujian akhir ya. Untuk partisipasi itu meliputi kehadiran, penyampaian pertanyaan, frekuensi, memberikan komentar dan jawaban, serta tingkat perhatian pada proses perkuliahan. Nah, bagaimana Pak untuk frekuensi penyampaian pertanyaan atau komentar itu nanti bisa teman-teman sampaikan atau tuliskan atau diketikkan di kolom komentar di channel Pak Septa ya. Untuk itu nanti sebagai tugas yang pertama itu nanti sebagai bukti kalau teman-teman mengikuti proses perkuliahan di pertemuan yang pertama, teman-teman bisa mensubscribe channelnya Pak Septa agar semakin berkembang dan bisa memberikan informasi mengenai civic education dan history ya, sehingga pemahaman kita bisa lebih maju dan bisa lebih berkembang ya. Silakan nanti di subscribe di channel Pak Septa dan di screenshot ya hasil subscribe-nya dan dikirimkan ke Google Classroom sebagai bukti kalau kalian sudah mengikuti perkuliahan pertemuan yang pertama ya. Begitu juga dalam memberikan pertanyaan, komentar itu jangan lupa di screenshot juga dan dikirimkan di Google Classroom kalian masing-masing, sehingga Pak Sepda bisa menilai dan bisa memperhatikan semua pertanyaan, semua komentar dari teman-teman ya. Oke, ini ujian akhir semester itu bobotnya 40%, diskusi 20, tugas 20, mid semester 20, totalnya 100. Ini fleksibel ya, bisa saya hapus mungkin untuk tugas ditiadakan atau mid semester ditiadakan, diganti dengan keaktifan dan komentar di YouTube ya, sehingga kita lebih bervariatif ya proses pembelajarannya. Jadi tidak hanya Pak Septa yang memberikan materi melalui
channel YouTube, kemudian kalian men-screenshot, kirim Google Classroom, selesai. Tapi tidak hanya itu, jadi pertanyaan kalian, komentar kalian itu bisa menjadi pengganti tugas dan mid semester ya. Ini untuk contohnya, tapi ini adalah contoh yang umum ya, fleksibel sifatnya, ini tidak mutlak. Nah, kajian ilmiah terhadap Pancasila yakni adalah sebuah studi tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi, itu yang penting. Kemudian yang kedua bersifat interdisipliner, artinya tinjauan dari berbagai disiplin ilmu sebagai satu kesatuan atau unity. Dan Pancasila sendiri mempunyai ciri ilmiah yang bisa dijabarkan. Berikut keterkaitan ilmiah ya terhadap Pancasila itu ada 4 hal yang bisa kita ambil. Yang pertama yakni berobjek, yakni material dan formal. Kemudian yang kedua itu bermetode, analisis, sintesis, induktif, deduktif, dan hermeneutika dan lain-lain. Yang ketiga itu bersistem, saling terkait antar hal pernyataan sebagai satu keutuhan. Dan yang keempat itu bersifat universe atau kebenaran yang kebenarannya tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi kebenarannya itu sampai kapanpun itu pasti benar gitu loh. Kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan baik secara moral, spiritual, atau filsafat ya. Nah, bagaimana Pancasila bila ciri itu diterapkan dalam membahas Pancasila? 4 hal ini dibahas dalam Pancasila. Itu bisa kita lihat. Objek material Pancasila adalah manusia Indonesia dari dulu hingga sekarang ya, mulai dari zaman kerajaan hingga saat ini 2020. Itu material. Formalnya itu ilmu sosial seperti filsafat, hukum, politik, sosiologi, antropologi, dan sejarah. Itu formalnya. Dalam menelaah Pancasila itu ada metode. Metode itu adalah cara untuk menelaah sesuatu. Jadi cara untuk menelaah Pancasila itu metodenya adalah analisis, yakni mengurai, memerinci sehingga jelas makna pernyataan. Misalnya, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berasal dari kata adil, artinya dan seterusnya. Keadilan adalah keadaan yang, dan seterusnya. Sosial itu menyangkut masyarakat seluruhnya. Dimensinya ada warga negara, negara, dan antar warga negara. Kemudian seluruh rakyat Indonesia itu berarti semua orang Indonesia mempunyai kewajiban dan hak yang sama. Jadi menelaahnya itu secara sistematis ya. Jadi menggunakan sistematis yang teranalitis ya. Saya lanjutkan. Sintesis itu membuat sebuah rangkuman dan simpulan dari hasil analisis tadi. Metode induksi misalnya berpikir dari peristiwa khusus ke kesimpulan umum. Misal, sila pertama itu peristiwa khususnya adalah fenomena beragama di masyarakat Indonesia, adanya tempat ibadah. Kesimpulannya, orang Indonesia itu berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tempat ibadah itu adalah sebuah cerminan dari sila yang pertama. Metode deduksi itu berpikir dari hal umum dulu kemudian ke khusus ya. Contohnya, semua warga negara Indonesia wajib taat pada hukum yang berlaku. Itu contoh pernyataan itu. Amir adalah warga negara Indonesia, jadi Amir wajib taat pada hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku miliknya Indonesia.
Hukum yang lebih tinggi atau lebih umum menjadi acuan hukum yang lebih rendah, ya, atau lebih khusus. Hukum yang lebih tinggi misalnya undang-undang, itu menjadi acuan. Hukum yang lebih rendah misalnya adalah pergub atau peraturan gubernur atau perda, peraturan daerah. Nah, itu patokannya yang utama adalah undang-undang tadi. Itu menjadi acuan. Metode hermeneutik atau penafsiran interpretasi terhadap teks atau pernyataan. Nih, misalnya kita menganalisis tentang pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak hidup. Pendapatnya adalah hukuman mati itu melanggar hak asasi manusia. Ada juga yang mempertahankan hukuman mati karena dianggap sudah terlalu dalam atau terlalu berlebihan dalam melanggar hukum sehingga layak dihukum mati. Maka ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk kita diskusikan nanti seiring waktu berjalannya proses pembelajaran. Sistematis yang ketiga itu syarat berpikir ilmiah, ya. Misalnya itu sila Pancasila itu berbentuk majemuk tunggal, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, mempunyai hubungan logis antar sila. Jadi sila yang pertama berhubungan dengan sila yang kedua, sila yang pertama yang kedua itu berhubungan dengan sila yang ketiga, begitu seterusnya sampai sila yang kelima, dan sifatnya itu hierarkis piramidal. Jadi umum dulu, kemudian umum kolektif, universal. Yang keempat itu umum, ya. Umum itu ada umum kolektif dan umum universal. Kolektif itu berarti secara pribadi, ya, pandangan terhadap Pancasila secara personal setiap orang itu bagaimana sih, dan secara universal itu bagaimana. Itu umum. Pancasila mengandung kebenaran, korespondensi, kebenaran yang koherensi dan pragmatis. Koherensi itu ada dasar hukum dalam melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, itu koherensi. Sedangkan pragmatis itu adalah bagaimana Pancasila itu seperti yang sudah saya singgung di pembekalan mahasiswa baru di beberapa hari yang lalu, bahwa pragmatis itu adalah bagaimana membumikan Pancasila, bagaimana kita berperilaku selayaknya sila-sila yang ada di Pancasila, itu pragmatis. Oke. Di akhir pertemuan ini akan saya tampilkan mengenai RPP atau RPS, Rancangan Perkuliahan Semester dari Pendidikan Pancasila. Pertemuan yang pertama ini komitmen pembelajaran mata kuliah Pancasila, tujuan dan fungsi pendidikan Pancasila, ruang lingkup mata kuliah Pancasila sudah Pak Septa jelaskan, dan nanti teman-teman tinggal men-screenshot hasil subscribe-nya dan materinya untuk kemudian dikirim di Google Classroom sebagai bukti kalau teman-teman sudah mengikuti perkuliahan hari pertama. Kemudian materi perkuliahan untuk hari yang kedua itu ada landasan historis, kultur, yuridis, filosofis pendidikan Pancasila, serta tujuan pendidikan Pancasila. Oke, yang ketiga ini ada pengertian sejarah perjuangan masa kejayaan nasional, kemudian kolonial, dan perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian pertemuan yang keempat itu ketika masa penjajahan Jepang, sidang BPUPKI yang pertama, yang kedua PPKI, bagaimana kronologis perumusan, pembukaan, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta makna pembukaan UUD 45. Di pertemuan yang kelima kita akan membahas tentang pengertian filsafat, ya, terutama Pancasila sebagai sistem filsafat. Di pertemuan yang keenam itu kita akan membahas tentang etika politik. Jadi Pancasila sebagai etika politik itu bagaimana?
nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya, ya, dan bagaimana etika politik itu dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian di pertemuan yang ketujuh itu ada pengertian dari bangsa dan negara dan ideologi-ideologi yang ada di dunia serta perbandingannya terhadap Pancasila. Kemudian di pertemuan yang ke-8 ada ujian tengah semester. Ini fleksibel ya, bisa kita laksanakan, bisa tidak, tergantung dengan situasi dan kondisi. Pertemuan yang 9 kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum serta kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di pertemuan yang ke-10 kita akan membahas tentang hak asasi manusia serta kedudukan hak asasi dalam Undang-Undang Dasar 45. Pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang paradigma pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, Ipolexos Budhankam. Ya, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, politik, ekonomi, budaya dikaitkan dengan paradigma Pancasila. Di pertemuan yang ke-12 kita akan membahas tentang pelaksanaan undang-undang pada masa awal kemerdekaan, pelaksanaan undang-undang pada masa Orde Lama, pelaksanaan undang-undang pada masa Orde Baru. Di pertemuan yang ke-13 kita akan membahas tentang bagaimana perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Apa sajakah yang menjadi poin penting dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945, amandemen pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang perlu kita cermati. Pertemuan yang ke-14 kita akan membahas tentang bagaimana sila pertama dalam pandangan ajaran agama di Indonesia, sila kedua dalam pandangan agama, sila ketiga dan seterusnya, bagaimana menurut agama yang ada di Indonesia itu seperti apa. Ke-15 kita akan membahas tentang bagaimana Pancasila dalam konteks ketatanegaraan, ya. Dan istilahnya pertemuan yang ke-15 ini adalah refleksi ya dari pertemuan yang pertama sampai pertemuan yang ke-14. Dan pertemuan yang ke-16 itu adalah ujian akhir semester. Saya kira itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya tanggal 24 September 2020. Tetap dengan proses pembelajaran online ya. Tetap semangat, pesan saya, tetap menjaga protokol kesehatan agar kita bisa melewati pandemi ini dengan tetap sehat ya, tetap semangat ya. Saya kira cukup, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.